Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifana Alivia dengan NIM A41124084 kelas C dari Prodi PG PAUD. Langsung saja, saya akan memaparkan materi tentang bangsa dan negara. Bangsa merupakan kelompok manusia yang dianggap nasional, mempunyai identitas bersama, serta memiliki kesamaan ideologi, agama, sejarah, serta budaya. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Selanjutnya ada unsur-unsur bangsa. Unsur terbentuknya suatu bangsa dalam arti sosio-antropologis, maksudnya ialah himpunan yang bersifat etnik, yang artinya bersifat alami atau bawaan. Selanjutnya ada unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara menurut Oppheim Lauterpacht, unsur-unsur negara adalah: yang pertama ada unsur pembentukan negara, disebut konstitutif, yaitu wilayah atau daerah, rakyat, pemerintah yang berdaulat. Yang kedua ada deklaratif, yaitu pengakuan oleh negara lain. Selanjutnya ada tujuan negara. Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hubungan antara bangsa dan negara dalam konteks kemerdekaan dan kedaulatan. Yang pertama itu dalam konteks kemerdekaan. Nomor 1, bangsa sebagai dasar pembentukan negara. Bangsa merupakan kumpulan masyarakat yang memiliki kesamaan identitas, budaya, bahasa, dan sejarah yang menjadi landasan terbentuknya suatu negara. Yang nomor 2, kemerdekaan sebagai hak fundamental bangsa. Kemerdekaan adalah hak eksklusif bangsa untuk mengatur urusan dalam negerinya dan menentukan masa depannya. Selanjutnya ada dalam konteks kedaulatan. Yang nomor 1, kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi negara. Yang nomor 2, kedaulatan sebagai implementasi kemerdekaan. Yang ketiga, kedaulatan dan integritas teritorial. Yang selanjutnya ada bagaimana otonomi daerah mempengaruhi antara pemerintah pusat dan masyarakat daerah. Adapun beberapa pengaruhnya, yang pertama, pemberdayaan masyarakat daerah. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintahan. Yang ketiga, mengurangi beban pemerintahan pusat. Yang keempat, menumbuhkan inovasi dan kompetisi sehat antara daerah. Yang terakhir, yang kelima, potensi masalah yaitu ketimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Materi selanjutnya yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjungi tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Aspek hak asasi manusia. Hak pertama, hak hidup, hak untuk hidup dan tidak dapat dihilangkan nyawanya secara sewenang-wenang. Hak kedua, hak kebebasan, hak untuk bebas dari penangkapan, penahanan, dan penyiksaan. Hak ketiga, hak kesetaraan, hak untuk diperlakukan secara dan tidak diskriminatif. Hak keempat, hak keadilan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak memihak. Hak kelima, hak kebebasan berbicara, hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat secara bebas. Selanjutnya ada tujuan HAM. Yang pertama, melindungi martabat manusia. Yang kedua, menjamin kebebasan kesetaraan. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat, mewujudkan keadilan sosial, dan yang terakhir kelima, mendorong perdamaian dunia. Nah, adapun cara menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan hak-hak individu dalam sebuah negara. Yang pertama, konstitusi yang kuat. Konstitusi harus secara tegas menjamin hak-hak individu seperti kebebasan berpendapat, hak dan privasi, dan hak untuk menyampaikan keadilan. Yang kedua, sistem hukum yang independen, lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sangat penting untuk menilai apakah suatu kebijakan negara melanggar hak individu atau tidak. Selanjutnya ada hak-hak asasi manusia yang utama dan kewajiban kita terkait HAM, yaitu hak asasi manusia utama. Yang pertama, hak hidup. Yang kedua, hak kebebasan. Yang ketiga, hak kesetaraan.
yang keempat hak keadilan, yang kelima hak kebebasan berbicara, yang keenam hak kebebasan beragama, dan yang terakhir ketujuh hak atas pendidikan. Selanjutnya ada kewajiban kita terkait HAM. Yang pertama menghormati hak orang lain, yang kedua meningkatkan kesadaran HAM, yang ketiga melaporkan pelanggaran HAM, yang keempat mengembangkan sikap toleransi, yang kelima mengikuti hukum dan peraturan, dan yang terakhir yang keenam mengedukasi diri dan orang lain. Dan selanjutnya ada sejauh mana negara berhak untuk membatasi hak asasi demi keamanan nasional atau ketertiban umum, dan contohnya. Yang pertama, pembatas harus berdasarkan hukum. Yang kedua, pembatasan harus memiliki tujuan yang sah. Yang ketiga, pembatasan harus proporsional. Yang keempat, pembatasan harus tidak diskriminatif. Contohnya itu, yang pertama, pembatasan kebebasan berpendapat untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian dan hasutan. Yang kedua, pembatasan kebebasan berkumpul untuk mencegah kerusuhan atau gangguan ketertiban umum. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.